Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk Bapak Andri selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Elvira Laratanto dengan NIM 240401040012. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bapak. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Mengapa manusia perlu menjadi warga negara? Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial dan politik, yang hanya dapat mencapai kebaikan tertinggi atau eudaimonia dengan berpartisipasi dalam kehidupan negara. Jadi manusia perlu menjadi warga supaya memiliki identitas, yang mana identitas ini juga harus resmi di satu negara. Terus bisa mendapatkan hak dan perlindungan, yaitu perlindungan hukum, keamanan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Partisipasi dalam demokrasi, yang mana warga itu bisa berpartisipasi dalam politik seperti memilih dan dipilih. Semua ini menunjukkan bahwa menjadi warga negara itu bagian dari peradaban yang memungkinkan manusia hidup dalam harmoni dan keadilan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran warga negara untuk melawan feodalisme di era modern? Yaitu dengan cara mendidik anti-feodalisme, yang mana mengajarkan bahwa orang setara dan harus diperlakukan dengan sama. Yang kedua, menentang segala bentuk diskriminasi dan tidak kesetaraan. Yang ketiga, membangun organisasi perlawanan rakyat untuk menekankan sistem yang tidak berpihak pada rakyat. Yang keempat, membentuk sistem yang berpihak kepada rakyat seperti demokrasi kerakyatan. Terus yang terakhir, menegakkan demokrasi sepenuhnya di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, apa hubungan dokumen Magna Carta dengan kewarganegaraan? Dokumen Magna Carta memiliki hubungan penting dengan perkembangan konsep kewarganegaraan dalam sejarah hukum dan politik. Meskipun konsep kewarganegaraan pada masa itu belum berkembang sebagaimana kita kenal sekarang. Namun, beberapa prinsip yang terkandung dalam Magna Carta memberikan landasan yang memengaruhi konsep hak dan kewajiban individu sebagai warga negara, seperti pembatasan kekuasaan pemerintah, yang mana dalam konteks kewarganegaraan menunjukkan bahwa warga negara memiliki hak atas properti dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Terus hak untuk mengajukan banding, terus pengaruh terhadap perkembangan kontribusi dan demokrasi. Secara keseluruhan itu, ia memberikan dasar untuk hak-hak individu, pembatasan kekuasaan pemerintah, dan pengakuan terhadap prinsip-prinsip keadilan yang berlaku bagi semua orang, yang menjadi elemen-elemen fundamental dalam kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Yang keempat, jelaskan konsep kewarganegaraan di era Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Yang pertama, konsep kewarganegaraan di era Revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah perjuangan kolonial Amerika untuk memperoleh kemerdekaan di Britania Raya, yang mengajak pada pembentukan Amerika Serikat. Revolusi ini tidak hanya berkaitan dengan perolehan kemerdekaan, tetapi juga pengembangan ide-ide baru tentang kewarganegaraan, kebebasan, dan hak-hak individu. Terus yang kedua, konsep kewarganegaraan di era Revolusi Prancis. Revolusi Prancis berfokus pada pengulingan monarki absolut dan penciptaan negara republik yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan, kebebasan, dan persaudaraan. Konsep kewarganegaraan yang muncul dalam Revolusi Prancis sangat dipengaruhi oleh ide-ide pencerahan dan kritik terhadap otoritas absolut raja. Meskipun baik Revolusi Amerika maupun Revolusi Prancis dipengaruhi oleh ide-ide pencerahan tentang hak-hak individu dan kebebasan, konsep kewarganegaraan yang muncul dari kedua revolusi ini memiliki beberapa perbedaan signifikan. Yang pertama, Revolusi Amerika lebih menekankan pada perlindungan hak-hak individu dan pembentukan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat. Namun pada awalnya kemerdekaan
kewarganegaraan terdapat pada pria kulit putih yang memiliki properti dan banyak kelompok masih belum diberikan hak politik penuh. Terus Revolusi Prancis. Sementara itu mengusung prinsip kesetaraan universalisme dengan gagasan bahwa kewarganegaraan adalah hak semua orang tanpa memandang kelas sosial atau latar belakang. Meskipun implementasi hak-hak tersebut juga terbatas pada awalnya, terutama bagi perempuan. Pertanyaan kelima, uraikan konsep kewarganegaraan di modern awal 1700 sampai 1800. Konsep kewarganegaraan pada abad ke-18 hingga abad ke-19 mengalami transformasi yang signifikan, sehingga dengan perubahan besar dalam politik, sosial, dan ideologi, terutama dengan munculnya revolusi-revolusi besar seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Pada masa ini kita melihat peralihan dari sistem monarki absolut menjadi konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat yang lebih mengutamakan hak-hak individu dan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Ini menjadi fondasi penting bagi konsep kewarganegaraan modern. Yang pertama itu kewarganegaraan dalam konteks abad ke-18, monarki absolut dan negara bangsa. Pada awal abad ke-18, sebagian besar dunia barat masih dikuasai oleh monarki absolut, yang mana mencakupi yang pertama itu monarki absolut dan hubungan warga negara dengan negara. Terus yang kedua, hak-hak terbatas. Ada juga perubahan besar, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Pada abad ke-18, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis membawa perubahan radikal dalam pandangan terhadap kewarganegaraan, yang mana mencakupi yang pertama itu Revolusi Amerika. Revolusi ini memadai peralihan penting dari pemerintahan monarki ke negara republik yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Terus ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini muncul ide-ide kesetaraan dan kebebasan sebagai bagian dari kewarganegaraan. Sehingga pada awal abad ke-18 hingga abad ke-19, konsep kewarganegaraan berkembang pesat, bertransformasi dari status objek yang tunduk pada monarki absolut menjadi hak yang memberikan individu kebebasan, hak-hak dasar, dan partisipasi aktif dalam pemerintahan. Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis memainkan peran kunci dalam memfondalkan kewarganegaraan yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Perubahan besar ini menjadi fondasi bagi kewarganegaraan modern yang kita kenal saat ini. Pertanyaan nomor 6, jelaskan kaitan antara kewarganegaraan dengan ruang publik Habermas. Kaitan antara kewarganegaraan dan juga ruang publik menurut Jürgen Habermas sangat penting untuk dipahami dalam konteks teori-teori sosial dan politik modern. Habermas, seorang filsuf Jerman dengan ahli teori sosial, mengembangkan konsep ruang publik sebagai tempat di mana warga bisa berinteraksi secara bebas dan rasional untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan politik. Ruang publik ini menjadi jabatan antara kehidupan pribadi individu dan kekuasaan negara. Konsep kewarganegaraan dalam teori Habermas sangat berhubungan dengan bagaimana individu berpartisipasi dalam ruang publik dan bagaimana ruang publik itu berfungsi dalam bentuk demokrasi yang lebih inklusif. Ada beberapa kaitan antara kewarganegaraan dan ruang publik dalam pemikiran Habermas. Yang pertama itu ruang publik sebagai ruang diskursus. Yang kedua, kewarganegaraan dan keterlibatan dalam diskursus demokratis. Yang ketiga, kewarganegaraan sebagai hubungan sosial dan keterlibatan praktis. Yang keempat, kewarganegaraan dan pembentukan opini umum. Dan yang kelima, kewarganegaraan demokrasi, delitatif dan keterbukaan. Dan juga yang keenam itu masalah demokrasi dan ketidaksetaraan dalam ruang publik. Secara keseluruhan itu dalam teori Jürgen Habermas, kewarganegaraan
tidak hanya dilihat sebagai status hukum atau politik yang memberikan individu hak untuk memilih, tetapi juga sebagai hak untuk berpartisipasi dalam ruang publik, sebuah ruang untuk diskursus rasional yang dapat membentuk opini umum dan mempengaruhi kebijakan negara. Kewarganegaraan terkait erat dengan akses individu yang berinteraksi dengan orang lain dalam diskusi publik, menyuarakan pendapat mereka, dan bersama-sama membentuk keputusan politik yang mencerminkan kehendak rakyat. Ruang publik dalam pandangan Habermas adalah prasyarat bagi kewarganegaraan yang aktif dan partisipasi dalam demokrasi. Sekian jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.